"Pak, sampean yakin ini jalannya?" Pria bertopi itu cuma terdiam. Tangannya masih sibuk mengendalikan putaran kemudi di atas jalan yang tidak begitu rata. "Loh, aku juga nggak tahu bang. Ini tadi cuma ngikuti Google Map." Sopir taksi online di sebelahnya rupanya juga sama dengan dirinya, buta arah menuju pesisir, tempat rumah sakit Kusta berada. Di sekitar tempat itu, hanya satu provider telekomunikasi saja yang sanggup bekerja. Lainnya nihil, termasuk ponsel mereka berdua. Tidak dapat yang dilakukan selain menerka-nerka arah perjalanan. Laju mobil pun mulai diperlambat. "Duh, ada apa ini?" Tiba-tiba Nurdin, sopir taksi online itu, mengusung kegusarannya. Tangan legamnya menarik rem tangan dengan kasar. Sesaat setelah roda mobilnya berhenti mendadak. Lelaki di sebelahnya tertular gusar. Mogok di tengah jalan sempit yang menanjak seperti malam ini bukanlah kabar yang baik bagi mereka berdua. Apalagi di luar, langit sedang deras-derasnya mengucurkan hujan. Beberapa menit berlalu, Nurdin menolehkan kepala ke arah pria yang duduk di sebelahnya. Pandangan matanya mengisyaratkan ketidakpastian. "Bensin habis bang, jarum petunjuk di dashboard sepertinya rusak." Sepatah kalimat yang sangat menunjukkan kecerobohan pengemudi taksi online itu menjadi kalimat terakhir yang didengar Raul. Alih-alih ia membayar ongkos perjalanan, lelaki yang berniat survei lokasi malam keakraban itu mendengus kencang dan meninggalkan Nurdin sendirian. Raul memutuskan menuntun tungkainya menembus derasnya hujan. Nurdin hanya melongo menyaksikan tingkah pengguna jasanya. Ia tidak berani menagih ongkos. Maklum, ia hanya sopir joki pengganti sopir yang sebenarnya. Bule asu. Jalanan menanjak itu sebenarnya ujungnya tidak panjang. Dari sudut matanya yang memincing, Raul dapat melihat beberapa sorot lampu penerangan. Meskipun tidak terlihat gamblang karena terhalang limpahan air hujan, ia yakin berkas terang itu berasal dari kampung Karet Jajar. 100 meter di balik kampung Karet Jajar, setelah jembatan beton yang mengangkangi sungai kecil, disitulah letak rumah sakit Kusta. Di samping rumah sakit Kusta, itulah titik tujuan Raul. Dengan setengah berlari sambil merendahkan punggung untuk melindungi tas tentengnya, ia mengedarkan pandangan ke sekeliling. Deretan pohon karet yang tinggi menjulang di kedua seberang jalan makin membujakan hawa mencekam. Jika saja tidak ada uang tunjangan survei, Raul tidak sudi bersusah payah kedinginan seperti sekarang. Pada sebuah persimpangan, setelah pohon asam besar, kedua mata Raul memincing untuk lebih jelas membaca papan petunjuk di pinggir jalan. Tulisan samar pada tiang kayu yang miring itu seakan memastikan bahwa ia tidak salah jalan. Derap langkah yang semula terburu-buru itu terhenti tepat di depan bangunan kecil yang beratap seng seadanya. Kendati tanpa penerangan yang cukup, Raul yakin itu adalah pos jaga. Tanpa permisi, kakinya yang menggigil itu dijejakkan masuk ke dalam. Sebenarnya Raul bisa saja masuk menerabas pintu gerbang geser yang menghadang jalan. Tapi demi adat kesopanan, ia memutuskan untuk menyapa sang penjaga keamanan. Pos jaga itu sepi, tidak ada orang. "Malam, Pak Nora, misi." Geliat gelisah terasa dari gestur tubuh Raul yang gemeteran karena didera dingin air hujan. Pohon-pohon karet tinggi menjulang yang berderet di balik pos jaga itu dirasakan Raul seolah mengintipnya dengan tatapan curiga. Meski hujan mulai reda, nuansa kelam area Villa Gong Mentik ini
masih memberkaskan bongkahan kengerian. Cukup lama Raul menyandarkan bahunya pada dinding kayu pos jaga. Sampai suatu ketika, dari arah ia berjalan, telinganya menangkap suara langkah kaki yang menabuh jalan. Raul tampak sedikit lega. Akhirnya datang juga. Lelaki berpayung itu menyambut uluran tangan Raul. Iya pak, saya Raul yang tempo hari telepon. Maaf baru datang, balas Raul sedikit kikuk. Kedatangannya memang terlambat sehari dari jadwal yang seharusnya. Raul menyalahkan bendahara kegiatan yang baru tadi siang memberinya ongkos jalan. Oh begitu, ya ndak apa-apa, villa utama sudah saya bersihkan tadi siang. Kapanpun datang, kami sudah siap. Kami? Tanya Raul dengan menggigil. Kedua telapak tangannya ditangkupkan di wajah. Maaf, bukan kami, tapi saya sudah siap. Ayo kita masuk, kasihan sampean basah begitu. Nanti masuk angin, kita sudah ditunggu. Akhir kalimat yang sedikit membuat Raul bertanya-tanya, siapa yang sedang menunggu kedatangannya. Raul memutuskan untuk tidak menggubris keheranannya. Baginya, lebih penting untuk segera menghangatkan bijinya yang sudah mengerut, demi anak keturunannya. Posisi villa utama tidak begitu jauh ditempuh dengan berjalan kaki. Jalan tanah keras yang basah itu cukup bersahabat dengan sepatu gunungnya. Raul mengekor langkah Pak Nora, pria separuh baya penjaga villa, sambil mengedarkan pandangan ke sekeliling. Gelap, cahaya bulan menjadi satu-satunya alat penerangan. Villa macam apa ini? Pantas harga sewanya murah. Raul membatin dengan gamang. Kantornya memang tidak punya pilihan. Villa Gong Mentik di pesisir pantai utara adalah pilihan logis di bawah anggaran dari beberapa pilihan yang lain. Itulah konsekuensi dari menurunnya omset perusahaan tempat ia bekerja. Raul dan teman-temannya dari perusahaan biro iklan swasta di Semarang punya hajat, malam keakraban sekaligus rapat tahunan yang rutin diadakan di bulan Desember. Karena target tahunan tidak tercapai, mereka bersepakat untuk berhemat. Villa Gong Mentik, 30 km dari pusat kota Jepara, menawarkan diskon yang tidak dapat ditolak. Tempat itu menjanjikan fasilitas yang setara dengan villa ternama di daerah pegunungan. Dengan harga setengahnya, tentu saja. Sudah cukup jauh mereka berdua berjalan. Setelah melewati pintu gerbang, Raul tidak melihat batang hidung seorang pun, selain deretan pohon-pohon karet yang membentuk selet. Tidak ada juga bubunyian jangkrik dan serangga malam, selain deru nafas dan bunyi dentuman langkah kakinya sendiri. Benak Raul diliputi keganjilan. Langkah kaki Pak Nora menjadi seringan kapas. Raul menepis semua praduga dan syakwasangkanya. Ia masih berbaik sangka pada lelaki yang berpakaian serba hitam yang sedang berjalan di depannya. Masih lama pak, tinggal satu belokan menurun. Dari dataran yang lebih rendah tampak sebuah bangunan besar, Villa Gong Mentik. Pantas saja bangunan itu tadi tidak terlihat. Letaknya memang sedikit tersembunyi, menjorok hampir mencium laut. Lekuk pipi Raul mengembang. Air muka yang tadinya kuyuh menjelma cerah, begitu pandangannya menumbuk pada sebuah bangunan besar yang terhampar pada titik di ujung pandangan. Jadi, kapan acaranya bang? Tanya Pak Nora sambil mengusung sepiring gorengan dan kopi panas. Ia berdiri di depan pintu belakang, mencegat Raul yang baru saja keluar kamar mandi. Minggu depan pak, tapi harinya masih tertatif.
Lusa kami pastikan lagi. Saya hanya ditugaskan ketua panitia untuk survei lapangan. Kalau sampean datangnya pagi sih enak bang, bisa langsung saya antar berkeliling. Iya pak, kemarin mau berangkat, tapi Semarang banjir, balas Raul sekenanya.